Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Dani Rahmayanti, NRP 21205049 dari kelas 2D3 Teknik Elektronika B. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi metode numerik, yaitu metode secant, dalam mengukur batas kecepatan benda yang diberi pelakuan. Pengertian metode secant. Metode secant merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Metode secant melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis secant yang ditentukan oleh dua titik. Metode secant merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson, yaitu dengan mengganti fungsi turunan yang digunakan pada metode Newton-Raphson menjadi bentuk lain yang ekuivalen. Metode ini dimulai dengan hampiran awal xi-1 dan xi untuk solusi x. Perhatikan gambar grafik berikut ini. Dari gambar grafik berikut dapat diketahui titik C, xi, fxi, dan titik B, xi-1, fxi-1, sehingga diperoleh garis secant yang memotong kurva dan memotong sumbu x di xi plus 1. Titik potong garis secant dengan sumbu x dinamakan nilai akar selanjutnya. Untuk mencari nilai akar tersebut menggunakan perbandingan segitiga, yaitu segitiga BAE dan segitiga CDE, atau dapat ditulis sebagai berikut: BA dibagi AE sama dengan CD dibagi DE. Dari grafik sebelumnya dapat diketahui koordinat dari masing-masing titik yang tertampil dalam tabel berikut ini. Dari persamaan di atas, maka diperoleh hasil berikut, sehingga diperoleh rumus umum metode secant, yaitu xi plus 1 sama dengan xi min fxi kali xi min 1 dibagi fxi min 1. Algoritma metode secant. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, definisikan toleransi error. Yang ketiga, taksir batas atas xi dan batas bawah xi-1. Yang keempat, lakukan iterasi dengan menghitung nilai taksiran akar selanjutnya dengan rumus berikut ini. Yang kelima, iterasi berhenti jika epsilon relatif harapan kurang dari sama dengan epsilon s dengan rumus epsilon relatif harapan sebagai berikut. Jika nilai epsilon relatif harapan lebih besar dari toleransi epsilon s, maka iterasi dilanjutkan. Kelebihan dan kekurangan metode secant. Untuk kelebihan, yang pertama, menjadi alternatif yang tepat jika sulit memperoleh turunan fungsi melalui metode Newton-Raphson. Yang kedua, nilai interval awal yang dimasukkan selalu dapat diproses atau tidak diperlukan pengecekan nilai interval di awal operasi. Untuk kekurangan, yang pertama, jika penetapan harga Al berada di antara dua titik akar yang berdekatan, maka pendekatan dengan metode secant hanya akan memberikan sedikit kemungkinan harga akar bersamaan pada interval yang ditentukan. Yang kedua, pada saat tertentu, ekstrapolasi dari dua titik pendekatan awal untuk harga akar persamaan yang sudah sangat dekat dengan harga sebenarnya yang dicari justru akan menghasilkan titik baru yang semakin menjauhi akar persamaan yang sebenarnya. Yang ketiga, jika nilai batas bawah sama dengan batas atas, maka nilai akarnya menjadi tidak terdefinisi atau tidak dapat diproses. Hal ini disebabkan karena saat pencarian akar penyelesaian terdapat pembagian dengan 0. Studi kasus metode secant. Studi kasus metode secant dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan nyata, salah satunya di bidang fisika. Metode ini dimanfaatkan dalam bidang fisika untuk mengukur batas kecepatan dari suatu benda yang diberi pelakuan. Misalkan, sebuah batu bermassa 2 gram dilemparkan vertikal ke
ke udara dan bergerak turun setelah mencapai batas kecepatan tertentu. Rumus gaya tarik sama dengan M kali G. Digunakan untuk menghitung batas kecepatan suatu benda. Dengan G adalah percepatan gravitasi sebesar 9,812. Yang memperoleh hasil sebagai berikut ini. Dari hasil berikut dapat diketahui 1,4 kali 10 pangkat min 5 adalah gesekan tarik, sedangkan 1,15 kali 10 pangkat min 5 adalah tekanan tarik dengan V merupakan kecepatan batas. Bila nilai VI sama dengan 37,7 dan VI min 1 sama dengan 39 dengan galet 0,000001, maka kita dapat menentukan batas kecepatan batu menggunakan metode secant. Sebelumnya sudah diketahui bahwa Fv sama dengan 2 dibagi 1000 dikali 9,81 sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 5 ditambah 1,15 kali 10 pangkat min 5 dan didapatkan hasil iterasi seperti yang tertampil pada tabel hasil iterasi berikut ini. Jadi batas kecepatan batu adalah V sama dengan 37,69999908 atau V sama dengan 37,7. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.